Film dimulai di tahun 1951, kita pun diperlihatkan seorang gadis kecil yang cantik bernama Mui. Mui yang kehidupannya serba susah memutuskan untuk bekerja. Dia rela meninggalkan bangku sekolah hanya untuk membantu orang tuanya dari kesusahan. Mui pergi ke rumah keluarga yang sederhana. Di sana dia akan bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Kedatangan Mui pun disambut dengan hangat oleh sang ibu. Kehadiran Mui pun mengingatkan sang ibu kepada putrinya yang telah meninggal. Apabila putrinya masih hidup, mungkin umurnya sekarang seumuran sama Mui. Mendengar perkataan itu, sang ayah pun meminta jangan mengungkit lagi masa lalu. Di keesokan harinya, aroma daun pepaya hijau membangunkan Mui. Selanjutnya Mui pun mulai bekerja menyiapkan sarapan untuk keluarga itu. Mui ditemani Bibi Mai yang sudah bertahun-tahun menjadi asisten sang ibu di rumah itu. Di keluarga itu ada 3 putra anak sang ibu. Yang paling besar bernama Trung, yang tengah bernama Lem, dan yang paling kecil bernama Tin. Trung lebih banyak menghabiskan waktu mudanya bersama temannya, sedangkan Lem lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku, sedangkan Tin lebih dekat kepada sang ayah. Namun dia punya sifat yang usil dan pendendam. Suatu hari, teman Trung yang bernama Huyen datang ke rumah itu. Mui yang melihatnya terlihat menyukainya. Namun dia sadar diri, dia hanya seorang pembantu di rumah itu. Mui, cháu đi ăn cơm đi. Untuk membiayai kebutuhan di rumah itu, keluarga itu hanya tergantung dari bisnis sang ibu, yang sebenarnya sang ibu hanya tukang penjahit dan penjual kain, sedangkan sang ayah lebih banyak di rumah dan tidak bekerja. Bibi Mai lalu mengungkap rahasia yang sebenarnya kepada Mui. Ternyata, dulu keluarga itu adalah keluarga kaya raya, dengan berlimpah harta. Sang ayah malah menyalahgunakan kekayaan itu. Sang ayah telah berselingkuh hingga 3 kali dan menjalani hidup hanya bersenang-senang. Saat perselingkuhan yang ketiga, sang ayah sampai tidak pulang ke rumah hingga beberapa lama. Ketika hartanya sudah habis, sang ayah kembali ke rumah dan mendapati putrinya telah meninggal. Sejak saat itu, sang ayah merasa menyesal dan sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Namun suatu hari, sang ayah tiba-tiba izin kepada sang ibu untuk pergi mencari udara segar. Saat tengah malam, sang ibu merasa curiga, dan segera bergegas menuju ruang penyimpanan uang dan perhiasannya. Saat membuka tempat itu, sang ibu kaget, dan benar saja, sang ayah kembali kumat dan mencuri semua uang dan perhiasan milik sang ibu. Setelah kejadian itu, sang ibu mulai khawatir karena semua simpanannya untuk kebutuhan biaya hidup telah hilang. Keluarga itu pun menjalani hari-hari dengan makan seadanya. Mereka menanam sayuran di belakang rumah untuk memenuhi kebutuhan gizinya, sedangkan usahanya dari menjahit tidak membantu banyak untuk menutupi semua biaya yang dibutuhkannya. Suatu hari, sang ibu mendapatkan sedikit rejeki yang cukup besar atas penjualan kainnya. Dengan uang itu, sang ibu pun ingin membahagiakan keluarganya dengan membuat makanan yang enak. Kebetulan saat itu, Tuan Huyen juga diundang untuk makan bersama. Melihat kehadiran Tuan Huyen, Mui pun terlihat senang. Dia pun berdandan rapi sambil menghidangkan makanan ke meja makan. Hari pun berganti, Mui terus mendapatkan usilan dari Tuan Tin. Saat dia membersihkan keramik antik yang mahal, dia sangat kaget melihat binatang milik Tuan Tin berada di dalam keramik itu, yang membuat keramik itu akhirnya terjatuh dan pecah. Sang ibu yang melihatnya terlihat biasa saja, dia hanya mengusap kepala Mui seolah-olah mengungkapkan tidak perlu dipikirkan, yang menunjukkan sikap yang baik hati dari sang ibu.
Suatu hari di pagi hari, Bibi Mai melihat sang ayah tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya setelah sekian lama pergi. Saat sang ibu menghampirinya, di tangan suaminya itu masih ada beberapa perhiasan miliknya. Namun di sana sang ayah tidak sadarkan diri. Untuk biaya pengobatan sang ayah, sang ibu pun terpaksa menjual salah satu keramik antiknya. Dengan uang itu, sang ibu pun berharap suaminya bisa pulih. Setelah beberapa hari melakukan berbagai macam pengobatan namun hasilnya tidak ada. Yang ada malah sang ayah tambah parah dan akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian itu pun sang ibu dan keluarganya sangat terpukul dan sedih. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Mui pun menjadi wanita yang dewasa. Namun kehidupan di keluarga itu bertambah sulit. Di keluarga itu sekarang tersisa hanya sang ibu, Tuan Trung dan istrinya, sedangkan Tuan Lem dan Tuan Tin sudah meninggal dunia. Dengan keadaan yang sulit, sang ibu pun merasa sudah tidak sanggup untuk menggaji Mui. Namun beruntung, Tuan Trung membantu Mui dengan menitipkannya di rumah Tuan Huyen agar mendapatkan gaji yang layak. Sang ibu lalu memberi sedikit perhiasan dan baju untuk Mui. Sang ibu merasa berat saat akan berpisah dengan Mui. Sang ibu merasa kalau Mui sudah menjadi bagian dari keluarganya dan seperti putrinya sendiri. Namun demi masa depan Mui, sang ibu rela berpisah dengannya walaupun berat. Singkat cerita, Mui pun sudah bekerja di rumah Tuan Huyen. Tuan Huyen berasal dari orang kaya raya. Dia meniti karir menjadi seorang musisi yang sukses. Dia juga sudah menjalin tunangan dengan wanita yang bernama Tu. Tapi hubungan itu tampaknya hanya sebatas formalitas semata. Tuan Huyen lebih fokus meniti karirnya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengasah kemampuannya dalam bermusisi. Kehadiran Mui di rumah itu pun sama. Tuan Huyen terlihat biasa saja. Dia tidak pernah menatap Mui sama sekali. Suatu ketika, saat Tuan Huyen tidak ada di rumah, Mui dengan iseng berdandan menggunakan baju dan perhiasan pemberian sang ibu. Mui yang polos serba ingin tahu. Dia pun mencoba lipstik untuk pertama kalinya yang didapatnya dari kamar Tuan Huyen. Namun apesnya, saat Mui sudah berdandan secantik mungkin tiba-tiba Tuan Huyen datang. Tuan Huyen pun terkejut saat melihat kecantikan Mui. Dia mencoba mendekatinya dan melihatnya. Namun tidak lama, Tuan Huyen pun kembali berpaling dan segera pergi. Di lain waktu, Nona Tu terus mendekati Tuan Huyen. Dia berharap mendapatkan sedikit perhatian darinya. Namun sikap Nona Tu malah diartikan seolah-olah mengganggunya saat sedang bermain musik. Tuan Huyen pun dengan sengaja membesarkan volume suaranya dan mencueki Nona Tu. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Nona Tu pun segera pergi. Namun saat akan meninggalkan rumah itu, Nona Tu melihat dari balik jendela kehadiran Mui. Nona Tu pun berpendapat kalau Mui sebagai selingkuhan Tuan Huyen. Dia belum tahu kalau Mui hanyalah sebagai pembantu di rumah itu. Setelah pekerjaan Mui selesai, dia pun bergegas membersihkan diri lalu melanjutkan untuk beristirahat. Namun tanpa diduga, Tuan Huyen ternyata masih penasaran dengan Mui. Dia pun segera menuju kamar Mui. Setibanya di kamar Mui, Tuan Huyen melihat Mui sedang terbaring. Mui yang polos yang melihat kehadiran tuannya hanya bisa terdiam. Lalu Tuan Huyen pun segera masuk ke kamar Mui dan segera menutup pintu kamarnya. Hari berganti, Nona Tu datang ke rumah Tuan Huyen. Dia mengamuk dan merusak barang-barang di sana. Nona Tu pun akhirnya memutuskan hubungannya dengan mengembalikan cincin pertunangan mereka. Di sisi lain, Tuan Huyen tampak mulai menyukai Mui.
Mui yang polos dan minim akan pengetahuan tentang akademis mulai belajar membaca dan menulis, dibantu Tuan Huyen sendiri. Setelah beberapa bulan, Mui akhirnya menikah dengan pria yang ia sukai saat masih kecil. Ia terlihat sedang mengandung, dia juga sudah mulai bisa membaca dan menulis, hubungan mereka juga terlihat bahagia dan harmonis, dan akhirnya, film pun selesai. La Cayenne d'Ao.